Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah dan diberkakan rezekinya, dipanjangkan umurnya ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita pengen mengedukasi tentang masalah pernapasan ya, ataupun suara. Bagaimana caranya supaya kita pengen punya suara bagus, dan juga bagaimana pula caranya biar supaya kita punya napas panjang. Dan insya Allah nih kita akan dipandu oleh guru saya beliau nih. Beliau adalah Ustaz Nasir Khiribat ya. Beliau seorang qori internasional. Dia pernah menjuarai di daerah Malaysia ya. Dan begitu pun di Indonesia lebih banyak lagi. Oke, langsung aja teman-temannya akan diedukasi, dipandu sama beliau. Bagaimana Ustaz nih caranya kita pengen punya suara bagus nih Ustaz. Dan orang-orang katanya sih pengen punya suara bagus. Kadang kalau lagi narik juga dia suka mikirkan, berarti napasnya Ustaz ya, berarti napasnya. Bagaimana caranya biar napasnya bagus dan suaranya napasnya panjang, suaranya bagus Ustaz. Dari satu-satu dulu. Suara itu ada dua. Suara ada dua. Ada yang dari keturunan, memang turunannya suaranya bagus, entah bapaknya, entah omnya, entah buyutnya, kakek neneknya pasti ada. Oh, bakat keturunan. Turunan dari turunan sononya udah ada. Nah, dari turunan tuh biasanya tak usah dilatih pun suaranya udah bagus dari lahir. Contoh anak saya nih Gandhi, umur 4 tahun suaranya udah melengking karena turun dari saya. Ada juga dari kakek neneknya, buyutnya pasti suaranya bagus. Nah, tinggal suara bagusnya diarahin kemana. Kalau udah turunan, mau jadi penyanyi dangdut, mau jadi qori, jadi vokalis, mau yang mana? Nah, Lesti Kejora kalau misalkan dia belajar qori, jadi qori internasional. Kalau dia penyanyi dangdut ya? Dangdut, tinggal diarahin kemana. Yang kedua, suara yang kedua ini ada suara karena dibentuk karena dilatih. Dilatih karena bersama guru, ada dibentuk, memang dibentuk suara itu. Terus apakah ada pantangan segala macam? Nggak ada. Minum semuanya, makan semuanya, yang bikin serak kurangin. Contoh, ketika saya tampil, saya makan pisang. Ada orang, Ustaz kok makan pisang? Kenapa emang? Ada masalah? Nggak ada masalah. Berarti nggak ada pantangan. Ada orang yang makan pisang serak, ada orang yang makan pisang nggak apa-apa. Ada orang makan mentimun serak, ada orang makan nggak makan mentimun, nggak masalah. Makan juga nggak masalah gitu. Jadi semua itu tergantung orangnya. Jadi gimana? Minuman, makanan nggak ada pantangan. Yang bikin serak kurangin. Bahkan guru saya ada, kalau mau tampil harus minum soda dulu. Gimana ceritanya? Mau tampil minum soda? Maksudnya gimana Ustaz? Ya kalau nggak minum soda nggak keluar suaranya. Kok bisa? Ada orang guru saya namanya Kiai Haji Hasul Anwar Pasuruan Bangil itu. Kalau nggak ngerokok nggak keluar suaranya. Jadi sebelum tampil ngerokok dulu. Jadi semua tergantung orangnya. Tidak ada pantangan minuman. Jadi nggak boleh minum es. Sayang banget hidup sekali nggak minum es ya. Jangan sampai gitu lah. Gitulah. Jadi nggak usah Pak ada pantangan. Yang penting latihan tiap hari. Sekarang kita mantang ini, tapi nggak pernah latihan sama aja bohong itu. Di suara itu akan indah ketika sering dilatih. Seperti pisau yang sering diasah pasti tajam. Sama suara juga gitu. 2 minggu lah saya pulang kampung itu. Nggak pernah latihan. Ketika tampil narik suara pecah suara. Oh gitu ya. 2 minggu itu gimana orang setahun nggak latihan, 2 tahun udah berat. Berarti harus tiap hari latihan. Minimal 1 hari itu 10 menit. Tapi latihannya teriak, latihan tilawah ya, teriak bukan murotal, tapi tilawah benar-benar. Nah, terus cara manjangin nafas, nah ini banyak triknya. Pertama itu olahraga. Udah pasti itu olahraga, entah itu jogging. Saya dari kecil punya kebiasaan ketika dulu umur 10 tahun jogging 2 kilo setiap habis subuh. Jadi subuh itu bangun, sebelum subuh bangun ngaji di masjid. Wassalatu wassalamualaikum, saya ngaji. Di latihan suara itu menjelang subuh atau sesudah subuh. Sebelum subuh atau sesudah subuh itu yang paling bagus. Di suara kita lagi banyak reak-reaknya, terus kita bangun ngeluarin suara. Nah itu bikin bening suara ketika nanti siang hari atau malam hari. Tapi kalau waktu subuh-subuh kita ngeluarin suara berat keadaannya ya? Berat. Nah kalau saya bangun subuh latihan langsung bening suara. Habis latihan langsung jogging setiap pagi. Nggak pernah tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada latihannya namanya latihan tahan nafas. Jadi contoh, tahan, nggak usah bersuara, tahan. Di detik, stopwatch HP kan. Misalkan kita 1 menit 10. Jika udah nggak kuat ditahan, dilawan di sini. Biar paru-parunya dibuka. Tahan. Kalau udah nggak kuat jangan. Keluarin sedikit-sedikit dari mulut.
ibaratkan lilin tuh miringnya harus sama, nggak boleh. Kenapa? Sampai mati ya? Ini buat apa ya? Cara kita mengeluarkan suara ketika bertilawah. Cobain, rasanya nggak enak banget. Besoknya coba lagi semenit 20 detik, semenit 30 detik terus. Nah, yang ketiga pakai suara lihat jam 25 detik. Oh, 20 detik. Besok sudah 7, besok 28, 29, 30 sampai 35. Kalau udah bisa pakai murotal surah Al-Fatihah dengan tempo yang kita inginkan, bebas mau cepat mau pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba ihdinas siratal mustaqim. Ulang lagi. Terus siratal ladzina sampai habis. ya? Siratal ladzina dhalin An-Nas. Sampai mana kuat Al-Falaq terus. Nah, kalau udah merotal baru tilawah. Cari ayat-ayat panjang. Apalagi yang diajarkan guru-guru kita. Ada ketika diajar guru, ada satu ayat yang kita nggak kuat. Ini buat acuan biasanya saya gitu ketika latihan diajarin guru. Buat acuan, wah ini ayat ini saya nggak kuat ini. Gimana caranya saya harus kuat? Nah, setelah latihan itu tadi baru coba pakai tilawah dengan ayat-ayat panjang. Gitu. Itu edukasi dari beliau. Tadi gimana caranya biar supaya kita napasnya panjang? Sudah dibantu, dipandu sama beliau. Cara seperti tadi yang tadi beliau sampaikan. Dan tadi gimana biar supaya suaranya bagus? Tadi udah beliau sampaikan. Tinggal teman-teman semuanya disimak aja ya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan kalian tulis di bawah kolom komentar ya. Pertanyaan apa bebas ya. Dia insya Allah akan menjawab semaksimal mungkin dan sebisa beliau untuk menjawab. Tapi gini Ustaz, biasanya sih kalau misalkan ada yang mau bertanya nih, saya mau wakil netizen Ustaz ya, di luar ini. Saya malas Ustaz olahraga. Malas saya olahraga. Pengen punya napas panjang cuma saya malas. Tapi selain dari olahraga itu apa aja Ustaz ya? Biar supaya kita mau napas panjang nih, mau olahraga jogging malas, bangun pagi tuh kadang suka malas bisa. Sekarang gini. Ada lagi nggak cara dari itu? Sekarang gini pertanyaan saya sebelum saya jawab. Ketika orang jadi atlet lari, terus dia malas lari, kira-kira jadi atletnya dia? Enggak, paling latihan dia lari di lapangan kecil. Tapi kalau dia berjuang latihan lari pagi pasti jadi atlet, bahkan wakil Indonesia. Nah itulah kalau pengen nafas panjang harus berkorban dulu waktunya. Korban ya. Ya harus dipaksain olahraga, jogging lah minimal. Males itu. Walaupun males, gitu loh. Jadi nggak boleh males. Nggak ada jawabannya, nggak ada yang lain. Karena gini, core itu semua dijaga. Fisik, terus suara, makanan, minuman, istirahat. Begadang pun jangan sering-sering. Orang kalau sering begadang pasti nafasnya pendek. Pengaruh juga begadang. Dia harus cukup istirahat itu. Paling kalau mau tampil tuh, orang Aceh itu kalau mau tampil seminggu ngomongnya gini, hemat suara, istirahat. Makanya kalau ngomongin teki, kita tidur di hotel itu dari pagi sampai malam, bangun untuk sholat, istirahat full supaya apa? Kita tampil 10 menit itu seperti apa ya? Contoh gini lah, saya belajar puluhan tahun, tapi ketika MTQ nasional saya jelek. Jadi orang nggak menilai proses saya 10-20 tahun. Jadi apa? 10 menit di depan itu yang bisa mengubah nasib seseorang. Gimana cara harus maksimal. Oh, jadi itu buat pelajaran. Nah, jadi ketika MTQ jangan takut dengan nama yang besar. Jadi mau dia juara internasional nggak peduli, mau juara nasional nggak peduli, dia ditentukan 10 menit di depan. 10 menit dia di depan jelek ya udah jelek, bukan masalah dia kualitas internya. Nah, makanya apa? 10 menit itulah jaga kondisinya sampai bertahun-tahun dan belajar bertahun-tahun di apa ya? Dibedakan ketika 10 menit itu. Jadi itu yang bisa mengubah nasib seseorang. Dia juara apa kagak. Ketika dia juara diangkat namanya. Padahal cuma beberapa ayat tapi bisa ngangkat nama seseorang sampai luar biasa seperti itu. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen napas panjang, mau jogging males, harus dilawan katanya. Ya iyalah. Harus dilawan. Pasti Harus bisa pokoknya dia. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya. Kita akan nanti season berikutnya mau Ustaz? Mau ngaji bareng kayaknya. Ya, nanti bareng-bareng. Nanti kita mau ngaji bareng-bareng. Itu mungkin edukasi yang sudah dipandu sama beliau. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.